Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam yang gerimis ini teman-teman, saya akan coba mengetes. Ini saya barusan beli teman-teman, piston power jet. Ya sama dengan merek-merek lain ya, produk dari toko lain. Tapi ini saya kebetulan kok ada pirnya. Jadi saya penasaran ya, beli sekalian yang ada pirnya. Kalau yang di toko lain tidak ada pirnya. Ini produk dari Indra Gunapat ya, teman-teman bisa cek di Tokopedia. Jadi ini yang lama punya saya teman-teman, malah saya tambah ini 1 mili untuk tonjokannya dengan lem Araldit itu. Dan ini adalah pirnya. Jadi teman-teman, saya tidak tahu apakah orisinilnya pirnya itu seperti ini panjangnya dan kekerasannya. Insya Allah ini seperti yang banyak di video-video lain, kemungkinan ini sudah dipotong ya teman-teman. Jadi ini kemarin kalau kita hisap ya, itu enak aja teman-teman, normal bisa. Ini beli di salah satu toko online, beda dengan yang ini. Tetapi intinya ini bekerja teman-teman, dihisap enak, naik turun dengan enak. Kali ini saya akan mencoba ini. Sebenarnya sudah saya pasang teman-teman, jadi saya beli 2 unit. Ini untuk yang shooting, yang satunya. Pirnya ini yang saya ragu teman-teman. Pirnya ini menurut saya keras sekali. Jadi kemarin sudah saya pasang, saat hisap itu tidak mampu. Yang mampu justru anak saya ya, karena gigi saya sudah ompong ya teman-teman. Jadi daya hisapannya udah ngowos itu aja. Tapi intinya memang benar sekali kata anak saya, ini termasuk berat, tetapi mampu dihisap oleh anak saya. Kalau ini benar-benar enteng katanya teman-teman ya, mari kita buktikan. Jadi kemarin sudah saya pasang teman-teman, tapi saya belum bisa merasakan benarkah itu sudah berfungsi dari power jet saya ini, apalagi dengan pir yang kaku ini. Ini kalau daya hisapan mesinnya tidak bagus ya pasti akan terbuka power jetnya. Ini tidak aktif ya, pistonnya tidak tertarik. Ini teman-teman sudah terpasang ini. Ini tadi udah dites lagi sama anak saya. Wah ini benar-benar berat teman-teman, berat menurut saya, berat sekali ya. Makanya saya tidak tahu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar seperti apa pirnya punya teman-teman, panjangnya seperti apa. Mungkin ada yang masih orisinil, sedangkan ini menurut saya sangat berat ya. Jadi saya tidak mampu kalau menghisap ini ya, hanya anak saya yang mampu. Ya memang bisa, enak aja kata anak saya, tapi termasuk berat. Kali ini akan saya buktikan apakah memang ini benar-benar mampu mesin saya untuk menghisapnya. Kemudian kita harapkan ya efeknya ketika kevakuman rendah akan memfungsikan dari power jet ini. Teman-teman seperti ketahui standar ukuran sekitar 65 atau 60 ya dari spuyer power jet ini, sedangkan dari primer jet 100. Jadi kalau terbuka penuh nanti akan 160. Tetapi menurut saya kurang maksimal juga ya, karena ini tertonjoknya. Kalau kita ukur ya teman-teman, bisa ukur, nanti harus diperhitungkan ada packingnya ya. Padahal packing saya juga kebetulan agak tebal, itu harus diukur ya teman-teman ya. Pakai lidi aja bisa diperbandingkan dengan ini. Sudah saya lepas teman-teman, lupa saya ini. Nah inilah power jetnya. Nah ini ketika terpasang teman-teman bisa ukur sampai ke bibir ini, tepi ini, apakah kalau ditambah packing ini masih tertonjok. Insya Allah hanya sekitar 2 mili, dan itu menurut saya ya sedikit sekali. Untuk membuktikan maka ini teman-teman akan saya lepas saja spuyernya, jadi ngelos gitu teman-teman. Nanti akan kita buktikan kalau memang piston ini tidak berfungsi, tidak kuat tertarik, pastinya akan terbuka terus dan pasti gelepek ya ini mesin itu, karena terlalu besar ya, 100 ditambah 60, sementara bukan skep biasa, tidak kevakuman rendah, sementara tenaga tidak diperlukan, tentunya mesin akan drop ya, malah terlalu banyak bensin. Nah ini nanti kita coba aja teman-teman untuk memastikan ya, ini lebih baik saya lepas saja. Ini salah satu cara teman-teman mungkin bisa perhatikan di rumah untuk mengetes apakah power jetnya berfungsi. Kita jangan fokus ini ya teman-teman, piston itu seperti video saya sebelumnya. Jadi
kita pastikan apakah power jet ini bisa berfungsi normal saat dibutuhkan. Itu yang mungkin perlu dipahami. Jadi saya lepas dulu ini spuyernya. Spuyer sudah saya lepas dari power jetnya, kita pasang lagi. Nah ini teman-teman, melompong gini nanti kan kelihatan sekali ya, karena nanti prakteknya hanya tertekan sedikit ya teman-teman. Nah, makanya nanti teman-teman harus ukur ya teman-teman, pastikan memang kalau kondisi netral seperti ini harus tertekan. Kemarin ada yang bertanya berapa Pak tingginya, ya tidak bisa kita buat patokan ya teman-teman, harus diukur ya. Kalau setahu saya sekitar tertekan 2 mili ketika terpasang gitu. Nanti kita bisa eksperimen ya teman-teman ya, bisa buat lebih menonjok bisa ya, kita tambah itu teman-teman lem Araldite itu. Ini teman-teman kunci mahal ini, teman-teman bisa nyari ya, kunci 9 biasa nanti di Grenta. Tapi kalau yang model apa bintang ini segitiga ini 100.000 teman-teman ini. Oke, kita coba, mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Jadi kevakuman mesin saya mampu menarik piston yang menurut saya sangat berat ini, karena itu nanti yang saya butuhkan ya aktifnya dari power jet ini, yang berarti ketika kevakuman rendah dia harus menonjok teman-teman. Saya harapkan kevakuman mesin mampu menarik, tetapi ketika kevakuman terjadi penurunan juga harus segera merespon ini kembali untuk memberikan tonjokan ke power jet ini. Itu harapan saya supaya untuk gas spontan dan ditanjakan ketika kevakuman rendah. Ini spuyernya saya singkirkan dulu. Jadi pastikan teman-teman ya, packingnya itu kalau bisa yang agak tebal ya. Saya tidak pakai TBA, jadi pakai bawaan dari apa repair kit ya, itu tebal tapi lunak itu aja teman-teman, bedanya hitam gitu. Jadi bisa jadi teman-teman kevakuman itu lolos ya, karena apa, ini melengkung, jadi lubangnya tempat piston untuk menarik piston itu ngowos akhirnya. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman. Jadi packingnya usahakan pakai yang tebal dan empuk ya. Itu tadi nanti diukur lagi jarak penonjoknya itu piston dengan tinggi dari power jetnya. Jadi benar-benar nanti ketika tidak aktif juga bisa menekan. Itu kadang kasusnya seperti itu. Kalau yang apa kita beli itu pistonnya menurut saya kurang panjang sedikit ya. Ya mungkin karena packing saya itu tebal. Menurut saya itu cukup tertonjok sekitar 2 mili ya teman-teman. Saya tidak tahu pastinya karena karburator saya juga menurut saya tidak orisinil lagi. Itu aja teman-teman. Jadi kira-kira aja ini kita sekedar berbagi apa yang saya ketahui saja teman-teman, tidak ada maksud untuk menggurui apalagi merasa jadi mekanik handal ya, bukan teman-teman. Jadi kita memakai logika sederhana saja, apa yang pahami secara mekanis. Jadi ini pastikan teman-teman rapat. Nah itu kalau yang di mobil seri insya Allah nanti di sini teman-teman itu bisa modifikasi menurut saya. Ini ada dopnya, jadi menghisapnya itu tidak lewat plendes bawah ya teman-teman, itu sirit lewat sini. Itu menurut saya bisa kita akali nanti. Kalau ini kita ragu ya kan, kita buatkan aja ini dop ini, mungkin bisa menurut saya bisa dibor, dibuatkan apa cucup gitu. Nanti selangnya disambungkan ke selang vakum, yaitu ke manifold intake. Topik lain nanti teman-teman. Ini mau kita coba, ini tidak saya fungsikan ya teman-teman, pompa akselerasi biar nanti kelihatan tidak mengganggu semprotan itu. Jadi pastinya nanti kalau memang piston itu tidak mampu terisap, itu nanti kalau kita pakai sehari-hari ya pasti businya hitam teman, dan berebet itu pastinya terlalu besar ya, karena itu tadi kita los ya untuk power jetnya. Jadi benar-benar tidak pakai spuyer. Ini kita tes gini aja teman-teman, gas ya sampai RPM tinggi normal, berarti dia hanya memakai spuyer primer saja, menurut saya begitu. Tapi kalau nanti kita gas biasa itu nanti terus berebet, terlalu banyak bensin keluar dari sini ya, berarti pistonnya tidak mampu terisap, selalu menonjol. Kapan itu berfungsinya yang benar ya, ketika kita coba gas kontan itu memang kelihatan dari itu teman, oktan selektor yang mundur, yang berarti kevakuman yang
rendah. Oke, saya nyalakan dulu mesinnya. Mesin sudah menyala teman-teman. Nanti saya kecilkan ya volumenya biar enggak berisik, tapi teman-teman fokus saja di venturinya ini, mudah-mudahan kelihatan. Saya gas biasa ke RPM tinggi. Ini kan masih memakai spuyer stasioner ya, di RPM berapa nanti 2000 atau berapa itu baru pindah ke spuyer primer ya. Mulai keluar, tidak boleh berebut. Terus menurut saya normal ya teman-teman. Insya Allah itu power jet tidak terbuka, kelihatan ya semburannya teman-teman, sedikit sekali ya, normal gitu, tidak merebet. Ntar saya fokuskan lagi. Mulai keluar. Nah sekarang kita gas spontan, dimana piston itu akhirnya mendapat kevakuman yang rendah, tidak terisap, sehingga membuka power jet. Harus besar ya teman-teman. Menurut saya fungsi teman-teman. Nah ini, jadi ini insya Allah berfungsi. Pistonnya bekerja dengan normal, mampu terisap oleh mesin ketika kevakuman tinggi, ketika jalan normal. Tetapi ketika terjadi kevakuman rendah, dia bisa membantu spuyer primer. Yaitu kita tes dengan gas kontan itu saja, hanya sekejap ya, biar teman-teman lihat saja di oktan selektor itu dia akan mundur. Saya lepas, dia akan keluar. Nah. Oke. Maka ketika kita gas kontan, dia akan mundur ya teman-teman, berarti kevakuman rendah. Ya, jadi itulah salah satu fungsi dari vakum yang belakang teman-teman, memundurkan ya. Makanya tidak ngelitik gitu teman-teman ketika gas kontan, karena ketika gas kontan ini kita butuh tenaga, harus ancang-ancang, malah pengapian itu harus mundur bukan maju. Makanya yang ada kasus ngelitik itu insya Allah ya karena salah satu memang terlalu maju. Ketika di gas kontan itu ngelitik itu karena terlalu maju, tapi di mobil saya itu nggak ada teman-teman, karena itu ada fungsi vakum tadi, memundurkan ketika gas kontan. Oke, kita coba sekali lagi teman-teman. Kelihatan besar sekali ya teman-teman, bisa lihat perbedaannya ketika saya gas besar normal aja. Segitu ya, semburannya nggak berapa besar ya teman-teman, artinya hanya spuyer primer. Tapi ketika kita hentak, insya Allah power jet berfungsi. Ini sedikit sekali ya teman-teman, lebih rendah daripada yang kita gas besar tadi, sedikit sekali. Nah, jadi kalau patokan kita tadi setinggi ini, yang gas normal itu hanya semburan segitu, maka yang hanya gas spontan sedikit besar ya, menurut saya berfungsi itu power jetnya teman-teman. Ini sedikit sekali ya. Nah, menurut saya ketika power jet itu berfungsi, tidak akan menjadikan boros ya teman-teman. Ya kenapa? Ya itu kan hanya sesekali aja, kita tidak selalu kita gunakan itu teman-teman, tapi itu vital saat kita butuhkan, yaitu sistem tenaga ketika tanjakan, ketika gas kontan, ketika RPM lebih rendah dari bukaan skep, maka itulah yang akan membantu ya. Insya Allah nanti kalau kita pasang wire ya lebih kecil lagi. Jadi menurut saya
banyak yang mencoba, itu saya bilang memakai 100 pun tidak masalah. Nah, tidak akan membuat boros, karena nanti yang akan selalu bekerja dalam prosesnya sehari-hari hanya, kalau saya kan santai gitu ya, ya spuyer stasioner, terus primernya buka sedikit saja. Kecuali kita ngebut full lah, mungkin skep sekunder sampai membuka, itu ya kita ekstrim banget ya teman-teman. Tapi karburator saya kan nggak membuka itu skep sekundernya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Jadi sekedar yang saya pahami seperti itu. Jadi insya Allah repair kit atau piston power jet dan pirnya yang dari Indra Gunapat itu sesuai di mobil saya. Bisa jadi tidak sesuai di mobil teman-teman ya, karena kevakumannya mungkin sudah berkurang. Insya Allah minyak saya ini kompresinya normal sekali, tekanannya otomatis hisapnya juga normal ya, karena sudah oversize, kerapatan sekernya bagus. Tapi insya Allah itu masih dalam ring ya teman-teman, karena ringnya untuk 5K itu memang luas, termasuk 9,5 kg per cm persegi sampai 12,6. itu ringnya, kompresinya memang luas, jadi masih ngopos-ngopos dikit, itu masih di standarnya biasa teman-teman. Jadi insya Allah mampu ya teman-teman. Dan kelebihannya dari ini presisi ya teman-teman. Ya ini ada yang komplain Pak, ada yang ya itu tergantung ya teman-teman. Biasanya yang kalah kan memang ini, tapi kalau yang kalah rumahnya ya memang, makanya dari pabriknya pasti untuk yang beli repair kit ini ya pasti diperbesar dikit. Itu tidak ada masalah teman-teman, tinggal kita perhalus saja memakai, jangan kertas gosok ya, nanti terlalu banyak terkikisnya. Saya memakai autosol kalau memang terlalu rapat, tapi ini kemarin langsung masuk aja teman-teman, hanya kurang halus, saya gosok pakai kit yang kuning, itu aja untuk memperhalus saja. Tapi kalau yang memang tidak masuk teman-teman pakai autosol ya, di dalam kain diputar yang rata. Untuk tes dengan gas kontan itu menurut saya memang tidak akurat ya teman-teman ya, karena ini sebentar saja teman-teman bisa lihat dari gerakan oktan selektor itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu akurat. Yang paling akurat ya kita tes dengan ditanjakan ya teman, ditanjakan. Terus nanti ada vakumnya, kita pasang vakum di sana. Ya kalau bisa itu ada 2 karburator, itu sudah paling akurat ya teman-teman. Kita bisa tahu kapan bekerjanya dari sistem tenaga pada karburator. Tapi ini sekedar gambaran saja teman-teman, mungkin bisa dipahami seperti itu. Sekarang mau saya coba dengan piston orisinil bawaan karbu ya teman-teman, yang sudah oblak ini. Nah ini teman-teman, sangat oblak ini bawaan karbu. Jadi saya udah ganti kedua ini ya. Nah ini teman, nanti kita kasih pir yang dengan yang baru tadi, yang pir yang sangat panjang dan keras, pastinya udah tidak terisap ya pastinya teman-teman. Ini piston yang baru saya beli dari Indra Gunapat. Nah, sangat presisi ya. Ini benar-benar udah baret-baret ya, dan longgar sekali yang bawaan ini, jadi udah nggak terisap. Tapi kita pastikan aja ini, kita coba lagi ditambah pir yang keras. Jadi ini tujuannya menonaktifkan piston power jet, tetapi artinya kita mengaktifkan, selalu mengaktifkan power jet. Seperti apa? Seperti dulu ya bawaan, yaitu businya selalu hitam, tidak ada tenaganya sama sekali. Saya pasang pirnya yang panjang ini dan piston bawaan yang oblak. Insya Allah ini tidak akan tertarik ya teman-teman oleh kevakuman mesin, sangat longgar ini, apalagi pirnya sangat kencang. Sudah kita hidupkan, kita perhatikan teman-teman ya, dia akan terlalu berlebihan nanti teman-teman, dan berebet ya pastinya. Coba kita gas urut aja. Nah,
Jadi sangat besar ya teman-teman, penjumlahan 100 dan 60. Ini kelihatan, berarti yang memakai piston tadi, piston baru insya Allah normal teman-teman. Jadi ini kita memakai piston lama yang longgar, kita asumsikan pistonnya tidak aktif, artinya power jetnya selalu aktif seperti ini. Terlalu berlebihan. Kalau kita mungkin gasnya tinggi sekali mungkin oke lah teman-teman ya. Tapi di perpindahan itu dari stasioner, spuyer stasioner ke spuyer primer langsung kelihatan. Jadi kalau kita memakai kecepatan itu ya pasti berebet dan boros. Nah, terlalu besar. Ini membuktikan bahwa pistonnya sudah tidak berfungsi, tidak aktif, artinya power jet selalu tertekan. Jadi insya Allah yang piston yang kita ganti tadi itu berfungsi dengan normal, tidak ada jeda seperti ini. Nah, itu terlalu banyak bensin teman-teman. Sekedar itu saja yang bisa saya bagikan, sebatas yang saya tahu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.